Oke guys, hari ini kita kedatangan seorang coloris. Langsung kita sambut aja ya. Ini dia Acan. Woi, Wey, terima kasih sudah diundang nih. gila ini gue susah banget ngundang Acan. Sebenarnya sih lebih ke kita nggak pernah ketemu ya jadwalnya ya. Lu bisa, gue nggak bisa. Iya. Gue bisa, lu yang nggak bisa. Iya, betul. Sampai akhirnya mundur. Kayak gue ngajak lu tuh dari Desember Desember kan? Desember. Ini udah Februari. Gue bilang tuh di Desember, gue bisa nih di awal Januari ya gue. Iya, iya. Ternyata lu nggak bisa. Iya. Lu bilang Januari akhir. Oh itu gue lagi full watch schedule gue tuh. Akhirnya udahlah di Februari. Akhirnya gue nge-tag jauh banget tuh dari mid ya kan, mid Januari kan kita. Januari ke Februari awal akhirnya gue nggak mau. Tanggal 4 sih. Terus akhirnya gue minta reschedule. Untung gue bisa juga tapi. Oke. Berapa banyak kemarin yang lu kerjain emang? Total bulan Januari itu ada 16 ya. 16 tambah konten mungkin ada di 20 job lah. 20 Sebulan tuh lu? Sebulan. Gila. Cair ya langsung ya? Ya alhamdulillah. Bulan depan sih mungkin ya. Tapi lu emang dari kecil dipanggil Acan? Atau Acan tuh datang dari kapan? Gue panggilan gue tuh kalau di rumah itu Cacan. Terus pas gue masuk Tokopedia, kebetulan lead gue itu umurnya mungkin kurang lebih 15 tahun lah dari gue. Udah ibu-ibu. Oke. Terus dia mungkin ngerasa gue nih paling kecil waktu itu di Tokopedia. 15 tahun. Iya. Jadi karena Hasan tuh kagok mana Acan aja Ancal ya udah panggilnya Acan. Oh. Sampai ke produksian akhirnya pada kali Acan. Iya. Tapi jadi panggung juga kan? Iya. Panggungnya kan jadi lebih gampang buat Iya. Ya kan? Soalnya Acan kayaknya nggak ada lagi sih. Ada Ican ya. Iya. Acan kayaknya belum ada lagi sih, belum mungkin. Untungnya sih nggak pasaran deh. Iya. Tapi lu berarti awalnya dari Tokped? Awalnya gue di Ruang Guru. Oh, lu Ruang Guru dulu? Oh iya, gue ingat. Dulu belum cerita ya? 2016 gue starting dari magang. Lu angkatan berapa coy? Angkatan 15 gue harusnya. Gue kuliah sambil kerja waktu itu. Oke, 2015. Iya, baru masuk. Oh, gue gap 2 tahun deh kalau nggak salah ya. Jadi gue lulus tuh 2015. Oke. Nah, lulus SMA ya. Tapi pas SMA tuh gue udah punya banyak project tuh. Gue punya project wedding, project studio. Lu kuliah di mana sih? Oh, gue kuliah di Mercu Buana. Oh, lu di Mercu? Tapi ngambil kelas karyawan. Karena waktu itu posisinya gue udah di Ruang Guru, udah full time. Oh, berarti lu Ruang Guru dulu baru lu ngambil kelas karyawan? Iya, betul. Kenapa lu gap year? Ya mungkin idealis kali ya. Oh, gue waktu itu kan SMA tuh gue waktu 2014 tuh kan banyak ini ya. Banyak 2013, 14, 15 tuh lagi viral-viralnya Instagramers. Instagram baru mulai lah. Iya, Volkatif dan lain Volk dan lain. Pas kelas 2 SMA tuh gue udah mulai dapat endorse dari Instagram. Modal-modal posting, promo-promo dapat baju, dapat tas. Terus dapat duit kan. Dari situ gue punya banyak kenalan fotografer wedding. Akhirnya gue belajar lah foto-foto profesional. Biasanya dari handphone, terus upload ke kamera digital. Ya udah tuh mulai dapat duit tuh. Pas lulus SMA, kayaknya gue fokus kerja aja deh. Kayak kuliah tuh belum terlalu matters lah buat gue waktu itu. Akhirnya ada momen dimana gue bosen. Ngerasa foto-foto gue bosen nih. Akhirnya gue decide buat ke video lah. Gue record waktu itu. Terus gak lama gue ngeliat ada lowongan kerja magang di Ruang Guru. Wah, tertarik sih gue. Karena sebagai videographer waktu itu. Oke. Terus gue apply. Ya udah keterima. Di situ manajer gue mungkin baik banget. Gue rasa dia baik banget. Nama Kadian. Itu anak SMA, dia terima, dia interview, yang masih bego ya, dia ngasih kepercayaan waktu itu sama gue. Akhirnya gue nggak mau ngehilangin kepercayaan itu dan mudah kan. Ya udah gue pulang, gue rela lembur, gue selalu nanya ada yang bisa gue kerjain nggak, ada yang bisa gue improve gak dan lain. Akhirnya selama 3 bulan gue dipercaya buat lu mau full time gak sama kita. Gitu. Oke. Di situ gue mulai dekat sama Iman Usman, CEO-nya, terus sama Belva, CEO-nya. Terus berarti Ruang Guru masih nggak begitu besar lah dulu ya, masih baru kan? Masih di ruko gue, literally di ruko. Di mana sih rukonya? Dulu tuh di Tebet Raya. Oh, Tebet Raya. Sekarang udah jadi Erafon deh kalau nggak salah ya rukonya. Ruang Guru masih ada sih? Gue lupa deh. Masih ada Ruang Guru. Masih ya? Masih ada. Sekarang udah gede sih. Dari situ gue. Oh iya, udah jadi platform kayak Primagama gitu. Iya. Kan dia beli Primagama. Oh iya ya? Iya. Primagama diterima dia? Itu ya seingatku ya. Tapi dulu ya. Gue nggak tahu sih. Tapi dia bikin. Tapi gue tahu ada kayak ruko yang dia jadinya kayak yang Primagama gitu kan? Iya, dia bikin les-les gitu. Iya, les-les gitu bahasanya. Itu gue udah resign. Udah tuh. Di situ gue mengabdi lah sama Ruang Guru. Gue ikut kemana-mana. Berapa lama? Dari magang ke gue resign tuh kurang lebih 2 tahun tuh. Lu ngerjain
end to end. End to end karena Shoot sampai edit. iya. Oh iya. Sampai gue tuh yang inisiatif sendiri. Kayak ada produk mau launching nih, kira-kira bikin video apa ya. Akhirnya gue develop sama tim desainer tanpa approval ini manajer gue bikin aja. Dan akhirnya tuh videonya works gitu. Akhirnya dipromosin sama mereka. Terus mereka ngerasa nyasar improve nih di sini bagus. Akhirnya gue coba banyak hal lain lah. Terus yang membuat lu resign bosan? Nah saat itu tuh gue juga suka lihat sales story Tokopedia. Kan dulu tahun 2017 kan banyak video-video sales story kan. Iya. Oh gue suka banget nih video ini kan, storytelling, jalan-jalan kemana-mana gitu. Iya. Gue nonton mungkin seminggu tuh ada video sekali. Terus gak lama Tokopedia tuh nawarin gue di LinkedIn. Gimana ceritanya? Dia nge-reach out gue lah. Kayak lu mau kerja sama kita nggak? Loh tapi gitu. Sequence-nya tuh lu suka nonton seller Tokopedia dulu. Terus gak lama kayak masih fasting selalu. Bener, gue literally gak expect gitu. Akhirnya gue sangat excited lah waktu itu ya. Gue coba bilang ke manajer gue, Kak gue di reach out sama Tokopedia nih, gue izin coba interview ya. Gue ke manajer gue. Akhirnya udah gue coba interview. Jawabannya manajer lu apa anjir? Emang boleh gitu? Ya gak apa-apa. Oh dia gak apa-apa? Karena waktu itu mungkin gue juga masih muda juga kan. Dan emang tim kita udah lumayan growth. Oh, dari gue sendiri itu waktu itu ada 4 orang timnya. Dari awal 5 orang lah. Lu masuk sebagai salah satu tim pertama atau lu yang pertama? Mungkin gue yang pertama gitu ya. Tim video yang pertama. Pas gue riset tuh ada di marketing ya. Gue baru tahu nih. Akhirnya sampai 5 orang tuh. 5 orang udah gue saat itu. Udah gue decide buat mau coba interview di Tokopedia. Dia kayak oh ya gitu. Masa gitu sih? Iya jadinya iya saya nggak apa-apa. Dia pun excited kalau karena ada opportunity baru lah. Oke. Jatuhnya untungnya tidak menjudge apa tidak. Oh jangan stay di sini aja. Ya, tapi itu aneh menurut gua karena pasti kalau nggak tahu ya. Harusnya sih kita sebagai karyawan ke orang kantor yang dia adalah ya gua nggak tahu mungkin kalau manajer nggak tahu bisa atau boleh apa enggak. Dia akan kayak kok lo interview sih gitu harusnya. Dan lu punya keberanian, maksudnya kayak boleh nggak ya kayak kita interview gitu. Menurut gue sih fair enough ya. Kayak gue pun nggak sneak out gitu loh, nggak diam gitu. Izin dulu aja sama lu gitu loh. Even lo nggak ngizinin gue dan izinin apa enggak ya gue tetap interview. Iya. Gak ada salahnya kan. Gitu. Terus pas hari gue interview, inget banget gue naik Gojek ke Tokopedia. Gue bilang ke Gojek ya, Pak, dia nanya, Mas mau ke Tokopedia ya? Katanya. Oh iya. Saya suka beli barang tuh Mas di Tokopedia, kata Gojek. Anjir itu 2000 berapa tuh? 2017. 18. Terus gue bilang juga, iya Pak saya mau interview nih di sini. Gue bilang gitu kan, doain Pak saya semoga keterima ya. Gue bilang gitu kan. Aman Mas, saya doain keterima. Yang penting saya kasih saya tip. Aman Pak, gue bilang bisa gue kasih tip aman. Gue bilang gitu. Akhirnya gue interview lah. So far sih alhamdulillah pas interview lancar. Oke. Gitu. Tapi lu di interview as a videographer, bukan editor, bukan apa gitu. Si interviewernya ngasih gue option. Dia tuh nanya, ya, lu tuh lebih suka di editing atau di luar atau pegang alat gitu. Gue bilang gue sih suka dua-duanya ya karena emang basically gue demen ngedit juga, demen ngevideo juga waktu itu. Tapi dia tuh make sure nanya, lu bisa ngegrading nggak di sini? Pernah pegang DaVinci nggak? Nah beruntung juga nih gue. 1 bulan sebelum gue interview, gue tuh nonton DaVinci Resolve, nonton tutorial, nonton gimana cara makainya, ada fitur apa aja, ada editing, ada color grading, ada fusion buat online. Di situ gue belum ahli, tapi gue udah tahu. Dia nanya, familiar lah. Yeah. Gue udah install juga waktu itu. Dia nanya, lu bisa color grading nggak? Gue down PD, bisa. Padahal gue masih baru lihat sebulan. Iya, baru coba-coba lah intinya gitu. Tapi ya udah gue tanggung jawab lah, gue bilang gitu. Akhirnya di situ gue mencoba buat langsung belajar. Lu ngulik lah langsung. Iya, ngulik. Ternyata alhamdulillah masuk ke tahap berikutnya. Ada tes editing. Gue kirim sampling dan lain. Beserta ngewarnain juga? Waktu itu sih nggak ada ngewarnain, jadi konsepnya dia ngasih narasi gitu buat gue edit. Jadi lu bebas mau bikin apa aja. Dengan footage yang ada? Dengan footage, bebas tuh lu mau bikin footage yang gak masalah, mau cari footage di Vimeo gak masalah, di YouTube gak masalah. Yang penting narasinya sesuai. Narasinya sesuai. Narasinya apa itu lu? Narasinya,
apa ya jatuhnya melangkah sih, intinya melangkah gitu, Tokopedia melangkah. Oh emang story lah ya. Storytelling Kejar tuh story. Iya, karena konsepnya melangkah, jadi gue ngambil POV pelari. Karena 1 bulan yang lalu Tokopedia tuh baru baru publish campaign ikan yang lari-lari gitu loh. Akhirnya gue tertarik dari situ, gitu gue ambil POV pelari itu biar masih relate sama campaignnya. Ya udah gue ambil cinematic shot dari Vimeo, gue susun. Oh Vimeo lo ambil? Iya, gue minta. Ya pasti bagus gambar ya. Iya, gue minta pandangan teman gue. Ini gimana nih? Gue lagi tes Tokopedia, bagus gak? Direvisi sama dia, oke gue revisi lagi. Tapi berapa lama dia ngasih waktu? Kurang lebih sih seminggu ya. Seminggu. Untungnya jadi gue masih bisa lah ngejar. Jadi waktu itu memang lagi padat sih. Ruang guru lagi campaign, gue lagi kuliah. Ada tes juga. Wah itu terus untungnya waktu itu gue belum berani ngambil sajoban. Jadi masih waktunya lah. Iya, jadi masih ada luang lah. Iya. Lanjut. Seminggu lu on time? On time gue langsung. Nggak pas banget seminggu atau sebelum dari seminggu? Seingat gue sih gue pasit ya, karena ya udah gue lu punya waktu aja. Iya, kan, ya. Yang penting nggak lewat gitu loh. Akhirnya udah ternyata dipanggil lagi gue interview sama. Berapa lama tuh? Kreatif head Pak Victor. Kurang lebih sih proses sebulan lah intinya. Oke. Dari gue interview sama HR, ke user, ke tes sama headnya. Itu sebulan sih. Udah tuh Pak Victor ngasih wejangan aja sih. Ya kita rasa kamu cocok di tim ini katanya gitu kan. Wah, udah terima nih. Udah sombong banget. Terus siap ya gue ngerasa emang belum cukup. Kalau gue karena waktu itu umur 19 tahun ya, gue ngerasa gue masih belum cukup ilmunya. Tapi gue mau masih 19 tahun. Enak banget itu Tokped dapat orang 19 tahun ya kan. Belum lulus kuliah. Iya. Tapi gimana dia dealingnya? Mas, karena lu kelas karyawan anyway ya. Iya. Dia tahu tapi kan posisi itu. Tahu sih, harusnya tahu ya waktu itu ya. Terus ya gue ngerasa baru motos, tapi gue banyak belajar lah di sini. Akhirnya udah gue komit April tuh gue akhirnya masuk tuh ke April 2018 tuh gue masuk tuh ke Tokopedia. Disitulah lu akhirnya menemukan jati diri gue jadi coloris. Iya. Tapi apa yang micu lu jadi coloris? Banyak hal sih. Karena satu, karena gue sibuk kali ya waktu itu. Karena gue waktu itu udah mepet-mepet mau semester 6 lah ya. Semester 4 atau semester 6 udah mulai banyak tuh tugas kuliah, tugas kelompok dan lain-lain. Jadi satu waktu, satu lagi tenaga. Kalau gue kan sempat sebelum jadi disuruh nge-grading terus-terusan, gue masih dicoba dulu jadi videographer, jadi editor dan lain-lain. Sempet lah nyobain semuanya. Sempet. Tahun pertama tuh gue keliling 8 kota Indonesia. Ke Bandung, ke Surabaya, ke Makassar, ke Bali, ke Batam, ke Jogja. Itu sih, itu ada event Makerfest waktu itu. Gue disuruh jadi videographer ya. Oh, eventnya diliput gitu ya? Diliput, jadi gue ngevideoin terus diedit langsung jadi gitu. Pokoknya per kota. Per kota. Jadi sebulan tuh kita jalan-jalan 2 kota. Jadi setahun tuh gue seringnya malah keliling-keliling. Tapi itu seru banget. Iya kan? Seru banget. Enak banget kerja sambil jalan-jalan tuh enak kan? Asli. Iya kan? Menurut gue kerja sambil jalan-jalan tuh memang udah jatuhnya bonus aja. Iya, bonus. Kerjanya tuh bonus, jalan-jalan tuh jadi yang kayak jalan-jalan nih gitu. Iya. Oh kerja, oh yaudah bisa gitu. Kalau gue sih gitu ya. Iya, setuju gue. Terus untungnya gue dapet tim yang emang fun juga sih. Berapa orang? Kalau tim studio itu cuma ada 4 orang. Tapi ada tim brand datang juga. Tim event datang juga. Jadi total mungkin ada 12 orang atau 15 orang dari Tokopedia. Anjir, berangkat dan kita satu hotel kan. Yaudah misalkan hari pertama nyampe kota ini kita kulineran dulu gitu. Hari kedua baru nge-event, hari ketiga nge-event, 4 selesai party gitu. Asik sih itu. Jujur itu asik. Asik tuh pengalaman berharga banget. Tapi kalau setelah lu nyoba videographer, tahun berapa lu berarti akhirnya menetapkan jadi coloris? 2019 kali ya. Berarti setahun doang? Setahun. Pemicunya kayak? Pemicunya gue gue tuh ada momen dimana San tuh coba gradingin ini dong katanya gitu kan. Oke. Di situ gue emang udah belajar banyak tuh. Udah gue pertama tuh ngulik-ngulik dulu CST. Ini CST apa? Gue bilang gitu kan. Wah ternyata ini bisa nge-convert dari
dari log ke reksawan online, jadi warnanya bagus nih. Dari situ gue mulai tertarik tuh, karena awalnya gue ngegrading dari log gue naik lagi satu yang nggak ngerti kan, jadi warnanya hancur juga tuh. Tapi semenjak kadang ngelimit kan dia. Iya. Semenjak gue nemu CST, ini yang trigger gue banget nih buat ngegrading. Ternyata habis gue convert ke reksawan online, gue masih bisa coba ngejust pakai gain, pakai gamma, ngejust pakai offset, pakai midtone. Wah, akhirnya udah gue makin lama makin suka tuh buat ngewarnain, karena balik lagi tahun 2014 yang gue foto-foto itu kan gue pakai Lightroom buat ngedit. Dari situ gue udah belajar buat proses pewarnaan juga. Tapi kan Lightroom bentuknya table ya, baris. Basicnya sih lu udah paham color tuh gimana bentuknya, ketemu sama apa, ketemu apa ya. Jadi kayak di trigger di awal berjalan kepanggil lagi gitu. Jadi gue ternyata suka nih gue di pewarnaan ini, karena satu, menurut gue efisien, gue bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Gue kan suka dengerin musik ya. Kalau gue ngedit tuh gue nggak bisa dengerin musik tuh. Kalau ngedit offline, betul. Gue nggak bisa dengerin musik. Terus kalau ngegrading gue masih bisa dengerin podcast, semacamnya gitu. Dari segi orang juga gue rasa waktu itu di Tokped ada beberapa orang doang, tapi nggak banyak yang bisa ngegrading. Jadi gue mau coba lebih fokus aja waktu itu gitu. Akhirnya di Tokped pun mensupport untuk itu, atau lo akhirnya bilang kayak gue cuma mau ngegrading aja gitu? Kan kalau di company biasanya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, tetap. Tapi mungkin saking berjalannya waktu kali ya, dari mungkin porsi gue ngegrading itu 20%, lama-lama naik, bertambah. Jadi 40%, jadi 60%, jadi 80%. Jadi lama-lama udah di branding lo, ternyata ngegrading biasa aja. Kalau ngegrading biasa gitu. Iya gitu kan. Iya, tapi kan dari itu berproses, tapi lama-lama ya udah kalau ngegrading biasa aja nggak apa-apa gitu. Tapi dengan orang-orang Tokped dulu. Tokped dulu. Jadi aneh produksinya ada banyak, misalnya ada tim ABC gitu. Terus akhirnya ke lu semua. Iya. Awal mereka akhirnya bukan bikin ya, misalnya akhirnya mensistemkan seperti itu. Tapi kan di Tokped itu gak semua campaign masuk ke internal juga. Ada ke PH luar juga kan. Gue mungkin digital, konten digital lah gitu, yang iklan digital yang memang produksi internalan. Paling nggak lu terbiasa dulu sama toolsnya, iya, pace-nya, lain-lain. Mana yang di masking, mana yang lepas gitu kali ya. Benar. Terus berarti kalau lu memutuskan resign dari Tokped, kan lu berarti langsung freelance? Enggak. Jadi masih panjang perjalanan gue. Iya. Gue ketemu lu tuh masih gue di Tokped. Gue di Tokped tuh ya. Iya. Tahun 2000. Audrey yang ngasih tau gue. 2019 itu. 2019 kan. Sorry. Iya, 5 tahun lalu. No. 2020. 20. Iya, 20. Jadi pertama tuh ya udah tuh gue Audrey tuh sering diajak sama Lintang buat freelance di Tokped kan. Jadi mungkin Lintang itu sebagai apa di Lintang Tokped tuh jadi produser. Produser, tapi dia sering freelance sih waktu itu ya. Tapi sedikit lah jatuhnya. Nah kebetulan Audrey ini freelance produser freelance ya, saya sama Lintang waktu itu. Jadi Lintang ngenalin gue ke Audrey, mulai kenal Audrey, dia coba, San, gue ada job-job kecil-kecilan nih, mau nggak? Berawal dari MV, konten, akhirnya gue gak lama ketemu lu tuh, Cheese, ditawarin online sama grading sama online waktu itu ya. Wah waktu itu gue online bisa tapi absurd ya. Gue kan gak ada ngajarin kan. Kan? Gak ada ngajarin gimana sih proses industri ini gitu. Flow industri yang bener tuh gimana sih. Terus waktu itu emang lagi COVID juga. Betul. Jadi lagi semua diambil, semua susah deh pokoknya itu. Iya. Kadang gue gak bisa nanya ke orang juga waktu itu kan. Karena bingung. Lo belum kenal orang banyak juga dulu. Iya, akhirnya gue nanya anak Tokped juga. Nah, anak Tokped tuh kebanyakan bukan freelancer, emang dari kantor basically. Gitu loh. Videografer kantoran. Iya, kantoran. Iya. Kebanyakan kantoran. Jadi yaudah ada momen di mana gue nge-grading sih aman-aman aja ya waktu itu ya. Pas nge-online ada momen ada pack nih. Gue sampai ini grading gimana ya? Gue gak dapet nih warnanya. Terus Audrey bilang, San kan bisa di-replace di online. Oh iya ya. Akhirnya gue tempel di online. Anjir. Itu gue seharian tuh gue nyoba-nyoba ngewarnain mirip-miripin. Emang agak susah kan? Iya karena dia refleksinya gak sama. Iya. Lu tempelan ke kaca dan flat pack-nya beda gitu. Iya betul. Wah itu susah banget. Tapi akhirnya ya berhasil lah. Tapi sebenarnya gue ini mungkin analisa review gue aja. Jadi kayak ketika gue tahu, kan dulu gue belum kenal lu lah. Iya. Terus kemudian Audrey bilang,
kalau ini ada Acan nih anak Tokped mau ngewarnain, karena emang itu budget perkenalan dan COVID anyway gitu. Terus akhirnya si Audrey tuh ngomong ini ya dia mau nge-grading sama online. Oh ya udah oke gitu kan. Nah setelah gue tahu background lu dan gue lihat oh nih anak ngulik banget sih kata gue. Walaupun lu memang bukan anak online. Iya. Dan menurut gue di kala itu termasuk ya oke lah gitu. Walaupun kalau kita lihat sekarang kayak jauh. ada yang harus kayak ada yang harus di-improve ini. Kita standar produksi aja. Tapi buat dan itu kan gue juga masih awal-awal ngedirect kan. Masih awal ngedirect dengan treatment yang ya udah gue bisanya gini aja dulu deh gitu. Iya. Ya tapi itu gue ngelihatnya lu emang suka banget ngulik. Iya kan ya? Berarti lu ngulik online itu apa? Yang di situ kayak Google apa maksudnya nge-YouTube. Kan itu kan kayaknya tarik kan itu, ada yang ditarik dari kaca, terus habis dia karena dia nempel, terus habis itu ada yang di replace karena dia pakai kotak karena gitu. Pas menempel ke kaca ada ininya pecah nih apa? Si packnya nih nggak rata. Perekat. Iya, perekat nempel kan. Terus ada ini juga tuh kalau nggak salah tuh, ada tali deh kalau nggak salah waktu itu, gue silangin tali deh. Oh iya talinya yang di belakang. Iya waktu itu. Wah masih inget gue. Anjir lu padahal project udah banyak banget pasti inget lu ya. Inget gue kalau emang berkesan ya. Tapi emang kalau gue akuin ya, lu emang pinter sih Chan. Lu emang pinter soalnya lu bisa ngelihat dari ya kayak gitunya. Gue kayak lu ngulik, kayak gue bisa lihat dari cerita lu karena gue baru tahu juga cerita lu yang ruang guru. Nah ruang guru lu bisa punya inisiatif, oh emang valid kalau kata gue. Terus juga ya kebukti lah lu kalau apa yang lu lakuin terus yang lu punya sekarang kan ya berbanding lurus gitu. Kalau gue mungkin anggapnya beruntung aja gitu, beruntung kepikiran gue. Nah karena kepikiran itu pintar jatuhnya. Tapi lu kalau misalkan lah berarti gimana lanjut dari ini Tokped ke freelance tuh karena lu masih jauh. Apa kata lu masih jauh tadi? Nah jadi di Tokped pun gue udah mulai freelance kan. Karena diajakin Audrey tuh, benar. freelance, karena COVID juga jadi WFH kan. Itu kan masih banyak waktu tuh, Tokped nggak ada project, tapi gue bingung mau ngapain, akhirnya freelance masuk, mulai dari ngedit aja dan lain. Pokoknya tahun 2021 itu gue tawarin project Netflix, project Netflix. Pertamanya cuma bikin ngedit interview aja, podcast, interview semacamnya. Terus emang beruntungnya, mungkin gue beruntung lagi sih. Beruntungnya waktu itu editannya bagus, terus sesuai timeline, nggak kalau ada feedback gue kerjain gitu loh. Terus mereka happy lah. Berlanjut sampai gue kenal timnya. Oh gue dikenalin tim-timnya. Gimana lu kenalan tim? Kan lu orang mana, nggak pernah di rumah aja, bener nggak sih? Iya bener. Tapi waktu itu dari tim Tokopedia ada namanya Kila director. Dia tuh kenal sama Herald yang adalah namanya Herald. Herald tuh udah di Netflix nih, agensi Netflix. Nah Kila diajakin ke Netflix. Gak lama Kila tuh ngasih Kila lewat Lintang itu ngasih gue side jawaban itu kan, yang interview itu. Dan Herald juga ngasih gue side jawaban itu. Akhirnya di situ gue kenal. Gak lama kemudian Kila ngajakin gue, San lu mau masuk Netflix nggak? Dia bilang gitu. Pas itu gue dilema tuh. Iya gue inget itu. Itu gue dilema tuh, karena gue tuh secinta itu gue sama Tokopedia. Separah itu gue kayak. Kenapa? Karena apa ya? Kalau menemukan jati diri lu di tempat ini nih. Iya, karena gue ngerasa ini tempat gue berkembang lebih besar bisa nih, gue bilang gitu. Terus emang tim Tokopedia tuh solid itu sih. Sekeluarga itu sih. Kalau gue mau ngulang, gue ngantor lagi, gue mau ngantor Tokopedia dengan tim yang sama gitu. Namanya apa? Nakama ya? Nakama. Kita studio tim. Sampai sekarang gue masih ngobrol sama Tokopedia. Nongkrong bareng. Ada nggak sih tim lu yang dari dulu sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada lagi. Udah hilang. Terus tapi gimana? Dari lu ditawarin Netflix? Tawarin Netflix itu bulan apa ya? Bulan Maret dia nawarin gue. Di situ gue udah coba interview. Gue coba dulu interview. Sebagai editor, video editor. Ini tahun berapa ya berarti? Tahun 2022. Oh enggak, 21.
21. Iya gue tahu ini. Iya Tapi kan? lupa gue 2021 ya. 2021 gue di interview, itu gue tinggal gue terima doang tuh offeringnya. Dia tuh udah ngoffering gue, udah tinggal terima doang. Tapi gue masih cinta banget ya sama Tokopedia. Akhirnya gue tahan deh, gue tahan dulu deh offeringnya, gue bilang gitu kan. Gimana lu nahan? Lu hold, lu diamin dulu karena mau nggak tahu cara ngomong ke Tokped. Kalau bicara ngomong Tokped sih gue nggak ngomong sih. Tapi gue emang tim gue udah tahu gue ditawarin. Oke. Gitu kan. Tapi memang belum official gue ngajuin resign. Gue bilang ke Kila atau siapa HR-nya dulu mungkin ya. Gue bilang kayak mungkin buat sekarang gue belum mau resign dulu deh, mau stay di Tokopedia dulu, gue bilang gitu kan. Terus Padahal lu interview. Iya, pengen ngetes doang gitu ya. Terus waktu itu di bulan Desember ada hal yang kesalahan gue lah di Tokopedia, kayak kurang enak lah gitu. Gak apa deh, habis itu gue decide buat kayaknya itu deh, gue coba opportunity baru aja. Akhirnya gue coba reach out lagi Netflix tuh. Akhirnya keterima. Lu nge-reach out Netflix lagi lewat siapa? Lewat Kila. Tapi memang itu masih kosong. Masih kosong. Dan nungguin gue juga karena itu tuh gue masih ngejain project-project mereka juga. Jatuhnya bedanya gue freelance aja tapi gak full time. Berapa lama gapnya itu? Dari lu nolak sampai akhirnya lu ini? 8 bulan kali ya. Lumayan Anjir. lama itu. Oh, lu ngerasa kayak ya udah, kayak Netflixnya juga kayak ya udah dia nggak ada juga. Ya gue sih ngerjain juga. Masih ngerjain project. Tapi lu ya kalau yang ini gue bilang lu hoki sih. Iya, hoki ya. Bener ini hoki banget. Iya, kalau itu lu hoki sih. Bukan pinter lu emang. Tapi sisi pinternya adalah lu emang nungguin, tar aja lah gitu. Gue masih hoki sama dia. Tapi hokinya adalah karena lu ditungguin. Iya. Terus berarti setelah itu? Udah gue setelah itu Netflix ternyata lebih banyak waktu lagi ternyata. Karena kerjaan mungkin tahun pertama tuh banyak campaign ya. Ada video pensi, ada video podcast A, B, C, D, terus campaign A, B, B. Banyak lah tahun pertama gue emang hektik banget tuh. Dengan Netflix. Tapi lama kelamaan kayak gue udah ketemu nih pattern yang perlu gue kerjain apa aja. Akhirnya gue bisa nyisihin waktu tuh lagi buat freelance. Dan waktu itu Netflix itu WFH kan. Itu kan juga sebenarnya sepanjang cerita lu itu, lu juga masih ngambil freelance. Iya, masih freelance. Tapi nggak sebanyak itu waktu itu. Karena gue masih terikat sama Netflix kan. Jadi kayak terbatas lah, misalkan seminggu gue maksimal cuma 2 atau 3. Gitu, lu nggak bisa ya maksimal 2 lah. Karena kalau 3 tuh udah bentrok sama meeting. Karena ada momen dimana gue lagi sesi grading, gue harus dengerin meeting Netflix, itu gak enak banget. Tuh bikin gue pusing gitu. Apa meetingnya apa? Biasanya sih buat kita grading kreatif lah. Kira-kira buat campaign mau bikin apa. Kalau ikut terlibat dengan proses kreatifnya. Kira-kira dari Netflix mau ngasih campaign apa, terus kita kreatifnya gimana gitu sih. Tapi lu ngasih saran? Maksudnya lu ngasih edition? Tetap masih edition. Walaupun lu ngerjain. Iya, tapi kan editionnya nggak langsung. Bisa besoknya. Di sheet gue isi gitu. Di slide gue isi punya gue gitu. Kalau yang lain mungkin ada 4 ide, 5 ide, gue mungkin 2 doang. Itu gue sebenarnya Netflix itu enak banget sih, tapi gue merasa bersalah aja, nggak out of perform, nggak perform lah. Ya nggak 100% lah. Iya. Lu di situ ya. Iya, karena kebagi-bagi waktu itu. Terus gue kan udah harus selalu ngurusin skripsi gue waktu itu karena gue kuliah tuh kurang lebih 5-6 tahun deh. Karena tunda-tunda kan. Akhirnya udah gue coba fokus skripsi, fokus Netflix waktu itu lumayan burn out-ku juga sih waktu itu. Iya, tapi itulah makanya lu pinter tuh jadinya. Maksudnya kayak banyak multitasking ya. Iya. Karena itu. Tapi lu berarti Netflix berapa lama? 2,5 tahun kali. Berarti di Netflix terus akhirnya lu menyelesaikan kuliah lu? Oh iya, gue di Netflix tuh udah beres. Udah beres tuh Netflix. Sambil, berarti di proses lu di Netflix, kuliah lu selesai? Iya, selesai. Pas banget. Gue tuh selesai di bulan November. Netflix masih ongoing waktu itu. Iya kan, ya gue kayaknya bisa ngeliat sih kerjanya tuh kayaknya enak deh. Netflix. Tapi lu kenapa cabut? Nggak cabut, gue di layoff. Waktu itu ada Netflix kan waktu itu under Maker Lab namanya. Ya. Agensi Singapura yang menaungi kita lah, terus dipindah ke. Karena kan Netflix di sini representatif. Iya. Bukan head office kan. Betul. Terus dipindahin ke Good Stuff. Nah, Good Stuff nih workflow-nya beda banget katanya gitu. Terus emang tim kita nih terlalu gemuk katanya, jadi perlu di reduce. Oh, agensinya itu? Iya, agensinya. Agensi yang apa?
Good Stuff ini? Oh enggak, si Netflix tim ya, kan Netflix tim Enggak, kayak- no. Yang kan setelah dari apa tadi? Sorry, Oh, Maker Lab. Maker Lab, Ya. terus pindah. Iya, ke Good Stuff. Oke, Heeh. Good Stuff. Pas dari situ, waktu itu tuh gue lagi renovasi rumah Yang Bogor. di Bogor. Sentul. Betul. Ah. Gue lagi renovasi rumah. Terus, wah ini gue kurang budget nih, gue bilang gitu kan. Terus gak lama gue dapet kabar gue kena layoff. Oh hoki dong, gue dapet pesangon. Jadi layoffnya gue lewat ke renovasi rumah. Wah itu pas banget sih momennya. Gue rasa tuh banyak momen yang dirasa gue gak hoki tapi udah hoki. Iya, itu hoki. Itu hoki banget. Kalau kata gue kan, lu punya income tuh double, triple loh. Iya, triple. Iya kan? Triple. Ada triple tuh berarti Gitu. in the same time loh. Iya. Netflix, freelance, Terus si CBL itu. CBL. Nah, pelan-pelan lah gitu. Berarti sebelum CBL lu belum kemana-mana? Belum mana freelance. Tahun berapa berarti? Akhirnya CBL. CBL fixnya mungkin 2023 kali ya. 2023 lah jatuhnya gitu. Siapa yang ngajakin? Maksudnya atau apa yang mencetus akhirnya CBL? Jadi pertamanya tuh gua tuh kenal Danis. Danis itu sempat diajakin buat freelance di Tokopedia sama Kak Army. Nah, gue tuh nanya-nanya grading awalnya sama Danis juga tuh pas di Tokopedia. Oke. Mas Danis gimana ya cara gradingnya? Ini kalau track gini gimana ya? Ini gue banyak nanya lah waktu itu. Karena dia emang waktu itu di-hire sama Tokped buat nge-grading dan online. Jadi gue sering banyak nanya di Sirusan. Tuh coba tanya deh Danis. Gue coba tanya. Terus gak lama ketemu. Dari situ gak pernah ketemu lagi tuh. Oh gak lama tuh gue sempat seproject sama dia. Tapi gue di-hire sama pos ini. Terus dan di sini freelance online-nya. Jadi kayak ketemu lagi lah, reuni lagi lah di satu project itu. Oke. Nah gak lama dia tuh nge-reach out gue. San, gue mau butuh coloris nih buat bantuin job MV gue. Gue accept lah waktu itu. Gue terima. Gue diajak ke kantornya. San main ke CBL yuk. Katanya. Waktu itu kantornya masih di Kebagusan lah. Gue datang ngobrol-ngobrol. Jalan projectnya. Terus gue all out lah di situ. Ke Danis. Terus dari segi obrolan gue rasa Danis lebih nyambung. Visi misi ke depannya lebih oke lah gue rasa ya. Akhirnya gue bilang juga gak ngeluh sih, gue diskusi ke Danis, Nis gue nih freelance gak punya tempat nih kalau buat sesi, kalau gue pinjam studio lu bisa nggak kalau buat sesi gitu. Oh pakai aja San, gak masalah katanya gitu kan. Dipinjemin lah gue studio dia buat present. Yang ruangan dulu itu? Ruangan dulu. Tapi belum lu Gue set up? belum set up. Iya. Itu pasti Kebagusan tuh, bukan yang Kemang. Gue rasa nggak tahu. Oh belum kan? Belum pernah gue. Itu ruangannya ini dibagi dua lah, sekecil itu. Segitu doang. Tapi maksud gue ini udah cukup nih waktu itu buat gue, buat present doang. Karena kan klien gue kebanyakan remote juga kan. Iya. Kalau sesi pun paling director doang. Nah. Itu dari situ gue ngerasa Danis nih bisa nih, gue bilang kalau udah ajak kerja sama ya mungkin kedepannya, gue bilang gitu dalam hati ya. Iya. Terus gak lama di kontrakan di Kebagusan abis, kita mau pindah ke Kemang. Danis ngajakin gue, San mau bareng-bareng nggak sewa studio gitu. Waktu itu gue belum masuk CBL. Jadi 2000 berapa tuh? 23 itu? 23. Yaudah waktu itu gue ikut karena gue emang udah mulai gak VFH lagi kan. Waktu itu udah jarang sesi grading remote, perlu sesi. Oh momentumnya pas nih, gue rasa 2013 ini udah mulai sesi lagi nih. Iya, orang udah mulai balik lagi lah. Ritme yang sama kan. Ya. Akhirnya pas banget gue Februari di set buat pindah ke Kemang, bikin studio, udah tuh rame tuh di situ. Nah dari situ sering ngobrol sama Danis kayak, udah kenapa nggak bareng-bareng aja San, kita San, katanya gitu, biar gampang ngatur cash flow-nya. Berawal dari situ, biar kalau kita bayar OB-nya nggak pusing, bayar listriknya nggak pusing, dan lain-lain. Terus toh CBL juga nggak ada coloris nih, adanya offline sama online doang, Indra sama gua nih. Katanya. Kalau lu masuk kan pasti nanti jadi 3 pilar nih CBL nih gitu. Yeah. Akhirnya gue diajak masuk, kayak udah salaman gue gitu. Oh gitu. Jadi itu udah jalan dah itu. Udah jalan. Saya tapi gue bisa bilang jalan lu mulus banget sih berarti. Beruntung sih gue. gue dari awal bilang gue beruntung. Mungkin ya nggak mulus banget, memang kayak di fase jalan lu tuh memang lu melakukan banyak hal, tapi kayak lu kuliah juga. Lu juga maksudnya kayak udah terbiasa kuliah kelas karyawan kan dari pertama. Iya. Sekarang gue ambil S2 juga kan. Iya kan. S2 juga kelas karyawan. Masih kerja juga. Dan karena lu terbiasa sama yang S1 kali ya. Jadi kayak ya udah gitu. Karena dari situ mungkin gue habit gue tuh nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Otak gue jalan terus nih mikir kalau gue mungkin
2 hari liburan kali ya. 2 hari kosong gitu. Wah, gue udah pusing. Makanya gue balik lagi ke stock market sekarang. Kalau gue nggak terlalu sibuk, gue langsung buka market. Apa nih gue cicil nih gitu. Karena gue punya goals, gue pengen pensiun dini sih. 35 mungkin 40 gue udah diem-diem aja dah. diem aja. Jatuhnya nggak pensiun dari segi apa ya, kerja sih masih ya, tapi mungkin jatuhnya nggak. Paling nggak lu udah punya passive income. Iya. Udah save kayak Raditya Dika kali. Iya. Udah, apa sih bahasanya itu? Financial freedom. Fire. Financial freedom. Tapi market lu apa? Yang lu suka ini? Indo, luar? Oh, gue kalau sekarang nyebar sih. Dari 2019 kemarin gue udah pas COVID tuh gue udah masuk market tuh. Tapi sayangnya pas 2023 kayak gue cabut dulu deh karena udah terlalu sibuk waktu itu. Gue jadi nggak lu ambil dulu semua? Gue ambil semuanya. Itu salah satu penyesalan terbesar gue juga sih. Harusnya gue diemin biarin aja sih. Tapi udah nggak apa. Penyesalan emang. Tapi lu mainnya blue chip atau enggak? Atau yang banyak gue nyebarin. Gue di kripto iya, di saham Indo mau blue chip, mau gorengan. Gorengan lu main juga emang? Iya. Tapi lu biarin? Apa lu ambil juga? Tapi gue kalau itu fast trading aja. Jadi mungkin gue sehari, 2 hari? Sehari 2 hari cabut. Oke. Gitu. Apa nyopet aja sih biasanya. Tapi emang itu. Tapi banyak plus minusnya nggak lu kalau kayak gitu? Banyak plusnya banyak minusnya? Jatuhnya kalau win rate gue sih 80% ya. Oh bagus lah. Kalau doa tuh gue selalu minta jangan diberikan keberuntungan aja. Karena orang pintar tuh kalah sama orang beruntung. Betul. Untung gue nih udah bagus. Tapi ada hal yang sangat gue sesalkan tahun 2024. Apa tuh? 2024 gue tuh emang pengen banget punya motor Harley waktu itu. Oke. Gue punya uang tabungan cukup lah gue beli Harley. Tapi gue perlu ngambil beberapa kripto gue di Bitcoin, di ETH, sama beberapa di saham karena waktu itu kita lagi emang banyak keluar juga sih, lagi renovasi, lagi pindahan. Akhirnya gue beli tuh Harley gue. Harley Sportster bulan Agustus. Bulan September ternyata market terbang anjir. Kalau gitu tar dulu ya. Wah itu harusnya gue tahan dulu, gue bisa beli 4 Harley harusnya waktu itu. Ya itu kalau itu udah rezeki lo. Iya itu rezeki gue, jadi ya udah gue jangan nyesal lah. Gila loh nih dia nih, lu beli rumah umur berapa lu? 23 kali ya. Tuh 23 tahun, bayangin 23 tahun udah beli rumah. Beruntung itu. Tapi totally beruntung. Nah cash kredit. Kredit. Tapi sekarang udah lunas kan? Sedikit lagi sih. Tuh. Gila udah beli mobil. Mobil berarti tahun depannya. Mobil tahun depannya gue. Tuh gila men dia. Mobil gue asalnya gue kreditin tapi gue lunasin juga tuh mobil. Gue juga dulu beli mobil kredit, tapi itu kredit pertama dan terakhir gue kayaknya. Karena gue nggak tahu, gak pernah suka gue sama utang karena deg-degan sob. Iya. Rasa itunya tuh yang gue nggak pernah nyaman gue. Berasa. Sampai detik ini tuh akhirnya gue udah nggak pernah ngutang lagi. Beneran kayak ya udah apa yang gue punya ya udah itu aja. Kalau gue belum mampu gue nggak akan beli apa-apa. Iya setuju. Gitu tuh. Setuju. Pokoknya ada konsep dimana lu harus bisa beli 3 kali baru lu bisa beli. Baru lu boleh beli. Gitu. Nah ya itu ya ada lah kayak gitu-gitu juga. Atau nggak lu punya penghasilan berapa kali, ya baru lu bisa beli itu gitu. Iya, gue gituin. Tapi berarti abis lu beli Harley, besok beli apa lagi? Setelah Harley sih gue menunda kesenangan sih gitu. Kayak gue rasa dari gue beli barang-barang ini cukup sih. Kayak udah punya semua lo soalnya. Iya karena gue ngerasa wah nih barang-barang tuh at the end kayak sepatu deh. Gue sepatu gue nyobain semua. Ada 12 gue sepatu, 12 atau 15 sepatu gue. Tapi yang gue pakai kan cuma 1 sehari. Iya. Akhirnya kayak gue juga sih. Lama-lama barang sepatu gue rusak, dibiarin juga. Jadi kayak gue beli barang kayak kebanyakan. Akhirnya gak kepake juga. Beli tas banyak gak kepake juga. Gue sampai kemarin juga ditawarin sama adek gue. Dia ke Jepang kan, terus kayak mas mau nitip nggak? Apa ya kayak gue udah gak pengen punya apa-apa lagi udah. Sepatu udah ada. Kan biasanya gue kalau ke Jepang suka beli sepatu. Kalau ada yang ke Jepang lah, kalau enggak nitip sepatu deh gitu. Dan gue suka fans banget kan. Dan fans gue kayak ada kali 8 atau 10 gitu. Terus kayak beli apa lagi? Enggak deh, nggak usah. Udah sampai gitu gue sekarang. Itu maturity sih kayak gitu ya. Udah pendewasaan sih. Nah, berarti lu sekarang menunda kesenangan untuk buat merit mungkin ya. Tahun ini. Ya mudah-mudahan sih. Oke, amin lah. Gue doain lah. Udah lancar. Tapi lu berarti kita balik ya ke colorist. Kalau misalkan lu sebagai colorist dulu, apa yang lu pelajarin banget yang menurut lu kayak ini fundamentalnya sebagai seorang colorist? Sayangnya gue tuh tidak ada di tahap teoritis. Iya kan? betul. Jadi gue praktisi lah gitu. Praktisi kayak. Karena kan lu learning by doing kan?
Iya, gue kayak ilmu jalanan lah gitu ya. Iya, Itu tapi fundamentalnya gue rasa komunikasi aja sih. Intinya lu harus ngobrol sama siapapun itu. oke. Jadi sama director harus ngobrol karena dari situ kita tahu nih arah dia mau kemana. Gitu. Oke. Arah misalkan dia lebih pengen lebih warm, lebih bluish atau lebih black atau lebih kontras atau semacamnya. Karena beberapa kali kalau nggak ngobrol tuh kadang nggak tahu. Kadang gue coba-coba malah nggak pada nggak suka akhirnya. Gitu. Oh, Jadi misalnya sesimpelnya deh, sesimpel gue minta brief aja sedikit gitu loh. brief ice. Atau ini deh, gue nonton videonya dulu deh. Setelah nonton video offline-nya, baru gue bisa grading. Oke. Sesimpel itu sih. Oh, oke Kalau oke gue ya. oke. Kalau fundamental banget sih, yang penting harus nggak buta warna aja sih. Gitu. Itu jelas. Itu jelas. Kalau itu jelas. Terus harus uptrend terus. Kira-kira tren apa sih yang akan datang gitu. Oke, Terus, berarti sebagai colorist juga punya tren ya. iya. Kan kadang tren itu datang dari style editing gitu-gitu. Tapi emang di iklan tren tuh berlaku. Lebih ke treatment director sih. Karena tren kan dibawa dari director kan. Betul. Jadi tren director ngeliat ini, wah referensi bagus nih. Sekarang lagi tren yang gelap-gelap nih. Akhirnya dibawa ke semua project dia gitu kan. Oh gitu. Jadi kan kita harus ngikutin itu juga kan. Yeah. Gitu loh. Ada yang mau terang-terang, ada yang mau kontras-kontras. Ya kita harus ngikutin itu juga gitu. Kalau gue sih jatuhnya sebisa mungkin semuanya gue kerjain. Berarti lu gak punya preference mana yang lebih baik? Nggak ada sih. Jadi Tapi yang lebih suka lu ada kan? kadang gue lebih suka yang lebih fresh aja sih kalau gue ya. Lebih bright, iklan banget lah. Iklan Korea tuh gue suka banget. Iklan Korea, iklan Jepang gue suka banget tuh. Yang natural, soft kontras gitu gue suka banget. Tapi makin kesini ya karena gue seringnya ngedit yang lebih sinematik kali ya gitu ya. Itu lebih bold. Jadi yaudah gue ke bawah-bawah tuh. Dari situ gue mulai ganti note tuh. Mungkin 3 bulan sekali gue ganti note, ngikutin treatment videonya gue ganti note ini. Ganti note tuh maksudnya urutan note-nya. Iya, strukturnya gue ganti-ganti tuh. Note 3 gue ganti-ganti. Akhirnya gue punya banyak template tuh sebenarnya. Template A, template B. Kalau konsep videonya treatment video gradingnya kayak gini, gue pakai ini deh biar memudahkan gue gitu. Kalau ini kayak gini, gue pakainya deh biar memudahkan gue. Gitu. Ini biar gue juga kan sebenarnya gue itu kan di level cuma permukaan ya ngerti grading. Karena kan gue cuma belajar permukaannya dulu. Kayak secara fungsi ininya. Tapi kan kalau note tuh sebenarnya lebih ke experience ya. Ketika lu sudah banyak melakukan beda-beda video, terus akhirnya lu note ini cocoknya untuk video yang warna kayak gini. Bener gak sih? Lebih ke apa ya? Cara kita solving the problem aja gitu. Iya, karena itu kan sebenarnya preference. Iya, preference orang aja. Lu sama orang lain juga pasti beda. Pasti beda. Bukan suatu yang pakem gitu. Kalau lu mau kayak gini harus ngikutin note gua. Enggak kan? Enggak. Emang ya udah gitu. Karena gue juga suka ngeliat aja zaman sekarang banyak banget orang jualan note. Iya. Gue bingung juga, anjir ada yang jualan note. Kalau enggak emang share note aja nih. Lu tinggal taruh note ini udah jadi warnanya kayak gitu. Padahal kan ya itu nggak bisa kayak itu juga sih, nggak bisa langsung. Iya, karena kan memang ya beda-beda, layernya juga beda-beda, objek juga beda-beda, posisi di frame kayak gitu kan. Tergantung solusi yang mau lo ambil aja sih, cara solusinya. Caranya mau cara solving the problem yang mau ambil aja. Kadang CST-nya bisa taruh di tengah-tengah atau di depan belakang atau semacamnya gitu. Atau lu latnya mau taruh di depan atau lu base-nya mau dari lat dulu atau base-nya mau dari kesempatan online dulu, itu bebas sih. Gimana cara lu dapat in zone aja dulu. Akhirnya ntar ketujuannya kan, kayak yang penting lu tujuannya ini nih. Lewat mananya terserah lu. Nanti dapat nih gitu kan. Tapi kalau lu kan pakai panel kan? Iya. Pakai mikro. Mini panel. Oh ya sorry, mini panel. Sebelumnya lu pakai mikro. Pakai mikro panel. Sebelumnya lagi gue nggak pakai pakai masker. Nah itu gue pengen tahu. Dari mulai nggak pakai dulu deh. Dari kapan sampai kapan? Semenjak di Tokped kan pasti lu nggak pakai tuh. Iya, Tokped. Bener nggak sih? Tokped nggak pakai sih, jujur nggak pakai. Nggak pakai. Kemudian berapa lama lu? Kan lu berarti harus ngegeser si pakai mouse lah atau apa itu. Pakai gini, nggak mau pakai mouse. Project lu tuh, gue belum pakai panel. Harus. Tapi yang Lazada setelahnya gue pakai panel. Oh udah beda, berasa. Udah beda. Itu berasa tuh hasilnya kayak, nih terang. Wah ini kayak over ya. Kemerahan nih gitu. Tapi memang tricky juga sih. Jadi kalau kita pakai mouse itu kan
jatuhnya nggak detail ya. Precise. Nggak detail. Jadi ngegesernya banyak. Iya, nggak Tapi precise dia. kalau pakai wheels itu lebih tipis-tipis 0,0 berapa kegeser, 0,0 berapa kegeser. Jadi lebih detail dapatnya. Nah, itu yang lu pelajarin setelah lu dari pakai mouse ke Iya. panel. Lebih cepat juga sih. Mikro. Dari mikro. Jadi lebih bisa multitasking juga. Jadi gue masih kalau mouse kan gue nggak ngegeser ini gamma exposure sendiri, ini sendiri pelan-pelan. Kalau ini kan gue bisa puterin bisa gini, jadi lebih cepat. Oke. Gitu loh. Belajar mikro panel lu adaptasinya gampang apa lumayan? Karena itu kan panelnya juga banyak. Maksudnya kayak tombol banyak, segala macam banyak. Walaupun lu memang day to day-nya kan memang ngerjain itu ya. Lama nggak hitungannya? Karena basic template ya, karena tombolnya di situ aja nggak kemana-mana. Cepat sih harusnya. Gue kemarin tuh 3 bulan itu udah di luar kepala udah nggak perlu lihat lagi sih gini-gini. Udah. Oh gitu ya? 3 bulan tuh? 3 bulan. Karena di fase lu tiap hari ngerjain warna? Tiap hari ngerjain. Ngegrading. Kan waktu itu remote, gilanya gue waktu itu sehari grading 2 kali. Bisa 2 job gue grading sekaligus. Iya kan itu. Matches art 1, matches 2, udah gue langsung metal aja. Kan remote kan, nggak tahu. Jadi gue kasahnya di situ, belajar. Nah terus mikro ke mini. Mikro mini. Itu berapa lama lu pakai mikro? 2 tahun kali ya. 2 tahun, 3 tahun ya. Waktu itu beruntungnya mikro itu bisa dibawa kemana-mana. Karena kecil Kan gue waktu itu grading bawa alat kan. Bawa iMac, bawa monitor, bawa mikro panel. Ya udah tuh enak tuh. Nah pas pindah ke mini itu gue ngerasa kurang lebih mirip sih, tapi emang lebih banyak fiturnya aja. Gitu. Apa yang membuat lu kayak anjir enak nih ternyata mini? Lebih banyak shortcut yang bisa gue kerjain sih. Contohnya misalkan tracking. Kan biasanya kan kalau di mikro tuh nggak ada monitor table ini kan. Nah, kalau di mini tuh banyak tuh. Si monitor itu punya banyak shortcut lainnya. Jadi ya udah gitu. Sama dari tools, dari cara nge-grading biasa aja, sama aja kayak mikro. Tapi dari tools di luar grading itu banyak tambahannya. Banyak shortcut tambahan, gua bisa lebih cepat juga dan lain-lain gitu sih. Gitu ya. Tapi basically sama, tapi jatuhnya kayak lu beli paket premium aja. Ya lebih upgrade lah secara fitur. Iya. Tapi mikro lu masih ada? Masih ada. Dipakai asisten gue nih. Itu nggak akan gue jual sih itu. Iya. Jatuhnya kayak legacy lu lah. Iya, legacy gue itu. Terus setelah itu, gue pengen tahu lu ngerjain kerjaan bisa berapa lama? Kok gue tuh selalu sebelum misalkan gue sesi itu hari Selasa gitu, atau hari Senin lah sesi. Hari Minggu tuh gue udah ngerjain tuh. Udah bikin sampling. Jatuhnya minimal gue dapat moodnya dulu deh buat nge-grading sini footage. Gue lempar ke director. Mana yang benar? Gitu. Iya, jadi gue biasanya butuh 4 jam lah buat gue in the zone tuh. Karena kalau gue duduk pasti nggak langsung jadi. Pasti udah harus scroll YouTube dulu, dengerin podcast dulu, dengerin musik dulu, baru gue mau grading gitu loh. Di situ gue mungkin 4 jam lah gue dapat sampling. Bahasa ini udah enak nih, sesuai referensi dan sesuai brief, gue lempar. Tapi lu kan biasanya bikin opsi kan? Iya. Opsi lu tuh based on apa? Based on yang gue suka aja. Misalkan gue ada momen dimana, ini kayaknya udah cukup sih ini, gue simpen. Tapi pas gue compare sama brief lo atau referensi lo, ini kayak masih jauh deh. Yaudah gak apa, gue lanjutin aja dulu. Gitu ya. Udah jadi nih, udah jadi 2 nih. Udah gue lempar dulu ya. Nah dari situ gue mungkin setelah gue lempar gue bisa lebih tenang. Karena gue udah dapat ekspektasi lo. Ekspektasi lo tuh dari feedback. Misalkan, ini masih jauh nih. Berarti dia ekspektasinya masih pengen lebih dalam nih, lebih gelap nih si gambarnya, atau masih pengen lebih black nih, skin tone-nya masih ini, masih itu gitu. Nah, itu gue lebih enak sih. Itu 4 jam. Itu 4 jam. Lu ngambil satu contoh lah. Berapa frame biasanya lu ambil? Ya, tergantung sih, ada 6, ada 8, tergantung versi sih biasanya. Berarti anggap 6 sampai 8, anggap 10 lah. Iya, 8 sampai 10 lah. Frame 4 jam. Iya. Kalau dulu itu lu punya waktu yang sama nggak? Itu bisa. Nah waktu itu untungnya karena kalau gue udah in the zone, gue tuh bisa nge-grading seharian, ganti-ganti project. Nah itu yang gue sebenarnya itu yang enaknya gue tuh. Jadi gue tuh sehari bisa bikin sampling tuh 2 sampai 3 project. Jadi misalkan gue ada 4 jam nih ngerjain dulu, kan dipotong mungkin 2-3 jam ngerjain cari mood cari moodnya dulu kan. Tapi 1 jam gue ngerjain full nih. Terus next jam berikutnya gue udah switch ke job lain, bikin sampling lagi job lain. Terus next jobnya gue udah ganti ke yang lain lagi. Jadi udah gitu, udah dapat tuh feeling nge-gradingnya.
Tapi lu ngatasin kebosanannya gimana? Karena pasti kan. Pasti bosen. Walaupun kita suka lah semua sama apa yang kita kerjain, pasti ada bosannya. Dari dulu ya, karena gue lebih suka kerja, jadi gue diam depan komputer sih gue. Udah gue diam aja, nonton buka YouTube pun jarang gue tonton. Gue ngeliatin kerjaan gue. Oh gitu. Ini versi 1 belum beres nih. Versi 2 belum beres nih. Kadang gue nonton, kan gue ada 3 monitor nih. Di studio. Monitor samping ini kadang gue jadiin ini film, tapi gak gue tonton. Gue fokusnya ke sini, gue dengerin audionya aja sebenarnya gitu. Tapi kalau udah bosan banget, karena gue sekarang punya motor ya, ya gue pergi motoran aja. Jalan-jalan aja. Akhirnya balik lagi gue lanjut nge-grading. Oh tapi bisa gitu loh. Jadi kayak sejam deh keluar gitu kemana gitu. Iya. Terbalik lagi udah. Balik lagi langsung kerja lagi gue. Mau tidur jam 2, jam 3 gak masalah. Gitu. Jam kerja lu jam berapa sampai jam berapa, San? Dulu sama sekarang beda nggak? Wah beda sih. Dulu. Wah dulu nggak ada. Udah gila gue dulu. ini menurut gue emang pelajaran buat kayak dia nih. Bukan berarti jadi contoh tapi acuan lah. Iya. Kenapa lu bisa sampai kayak sekarang? Jam kerja lu tuh dulu gimana? Jam dulu lumayan gila sih. Gue mungkin tidur bisa 3 jam, 4 jam doang. 3 jam lah. Idealnya karena waktu COVID kan sajoban banyak kan. Minimal gue udah punya plan kantor sendiri kan. Terus sambil kuliah. Wah itu gue harus bagi-bagi waktu tuh. Jadi yaudah gue pagi fokus beresin kuliah dulu. Siang kantor, sore ke malam sajoban. Karena sajoban kan biasanya peaknya kan di sore ke malam kan. Gue ngikutin ritmenya ritme itu. Dan revisi datang jam 11 malam, jam 2 malam. Mau gak mau gue harus kerjain. Karena besoknya gue udah beresin kuliah gue gitu loh. Template tuh gitu. Terus dari situ gue hidup based on template biasanya. Gue harus nemu ritme yang paling pas buat lo ya. Iya, jadi pagi udah gue biasa ini nih, siangnya ini nih, sore ini, malam ini. Udah jadi gue hidup dengan itu pun gak masalah gue. Udah biasa dan malah lebih enak buat gue. Jadi gue nggak bingung harus ngapain. Gitu. Ya karena lu udah punya, lu tahu nih hari-hari lu mana. Iya. Intinya lu nggak nganggur kan? Iya, nganggur. Emang gila sih emang kalau. Emang harus hustle sih. Iya emang harus hustle. Tapi kerja keras memang. Kalau menurut gue ya kerja keras tuh bukan kerja yang terpaksa. Iya. Ya kan? Kita harus suka juga sih. Kita emang suka. Jadinya ya menurut gue walaupun lo suka tetap itu lo punya kedisiplinan sih. Iya. Jadi disiplinnya juga harus nomor 1 tuh. Dulu tuh ownership sih harusnya. Ngerasa si project ini emang belong buat kita gitu. Iya itu juga tuh. Nah kalau gue dulu tuh alhamdulillah sampai sekarang kalau ada revisi selalu gue kerjain cepetin deh. Misalkan hari ini kita sesi nih, tapi baru approval tuh besok. Minimal besok gue ada sesi. Mau gak mau gue tetap sempetin si revision itu karena mereka pasti nungguin gue. Iya benar. Karena itu bagian tanggung jawab gue juga. Betul. Ya itu makanya kenapa lu rame. Ya alhamdulillah mungkin yang jawab sih. Iya karena ya orang akhirnya trust lah sama lu karena lu juga punya sense of belonging sama apa yang lu kerjain kali. Iya. Karena gue pernah ada di posisi employee juga kan. Iya. Kan gue nge-hire freelance dan nih orang kok nggak ngirim-ngirim, gue jadi kesel sendiri gitu loh. Oh iya. Gue posisikan gue nih freelance yang dibutuhkan orang ini nih. Iya, gue gak mau ditungguin gitu loh, nggak enak gitu. Akhirnya udah gue tanggung jawab aja. Ya sama lah itu kayak gue juga kalau anak-anak lama nih gitu. Iya. Mana ayo cepet gitu. Iya. Emang menurut gue salah satu service terbaik di kita kecepatan sih. Iya. Waktu tuh emang matters banget. Iya, kecepatan. Anak-anak gue juga nih, kalau misalnya karena menurut gue kita tuh replaceable. Iya benar. Dan kita tuh banyak banget. Iya. Kita tuh mereka tuh pilihannya banyak banget untuk tidak pakai kita kasarnya. Iya. Jadi kalau misalkan paling enggak nih ya, kalau kita nggak bisa bagus, paling enggak lu cepat dulu. Iya benar. Minimal tuh. Iya. Iya kan? Kalau kita nggak bisa paling bagus, paling enggak lu paling cepat. Iya. Nah kalau misalkan udah paling cepat, ya minimal kalau misalkan orang butuh yang pepet. Iya. Opsinya ada kita nih. Iya. Kalau udah nggak cepet terus udah nggak bagus siapa yang pakai gitu kan? Ya itulah, itu yang jadi pelajaran gue juga waktu dulu. Gue kan karena pernah di Singapura dan pace mereka juga kayak gitu gila tuh kalau kerja. Jadi kayak 9 kurang berapa tuh masih ngobrol gitu kan. Pas 10 jam karena gue masuknya jam 10, jam 10 udah langsung set gitu. Sepi gitu bener-bener kayak ya udah kerja semua. Nanti kan gua sampai jam 6 tuh kerjanya. Sampai jam 6 terus habis itu ntar jam 6 pulang. Besok lagi gitu. Gini nih kerja di sini kata gua. Sumpah itu hari pertama gua kerja di sana kayak gitu, kaget gua. Memang fokus ya di jam kerja. Nah, tapi jam kerja fokus enggak ada jam 4 dulu lah. Iya. Jam 2, jam 4, jam 4 dulu enggak ada. Iya. Bener-bener
ya makan, break kerja itu di sana tuh kayak gitu tuh. Iya, kalau di Indo pantas lembur nggak dibayar ya. Nah, Kebanyakan nyantai. asli nyantainya juga banyak. Jam 10 nih datang tar dulu santai dulu lah. Iya, benar. Kopi dulu, Iya. baru kerja setengah 11, jam 11. Udah istirahat. Udah habis, udah makan lagi. Udah makan lagi. Kelar Kerja jam 1 lah, jam 2. Aduh, pusing gitu kan. Sore jam 3 Iya, turun keluar lagi. dulu lah gitu. Iya. Itu tuh yang ngebedain di sini sama di sana tuh. Iya. Di kantor gue mungkin ya. Kalau Tapi tempat lain itu gue gak tahu. kerasa sih, benar-benar. Di Tokped pun kayak gitu, di Ruang Guru tuh kayak gitu. Banyak sih, tapi tergantung orang lah itu jatuhnya. Ada yang Iya. orang yang fokus banget, ada orang yang emang butuh jatuhnya butuh asupan lah ke Iya. dia gitu. Nah tapi itu di sana habit jatuhnya gue. Nah, Udah bukan kayak orang doang, tapi emang habit. Jadi kita yang hobinya kayak gitu, jadi Iya. mau nggak mau ngikutin. iya. Dan biasanya itu cocok sih buat kita ya kalau itu ya. Iya. Iya. Kayak gue sama lu tuh sebenarnya kayak sama deh Chan. Kayak emang kita Ritmenya. sama-sama suka kerja. Iya. Dan gue kayak kalau kerjaan belum beres, kayak gue nggak tenang. Iya. Bener kan? Kepikiran. Kayak anjir kelarin Iya. dulu deh sampai kelar. Kalau udah kelar baru aman nih. Dan masih ada nih rasa penasaran sama gue udah ada project baru nih, lihat dulu lah. Iya. Bener nggak? Udah buka klipnya ini. Iya. Iya gitu. Gitu kan? Iya benar. Ya, sama berarti. Iya. Kalau gue kayak brief baru apa ini ya? Oh kayak gini briefnya, anjir seru. Adalah kegeser-geser. Iya, cari referensi. Iya. Itulah makanya. Kadang gue sering banget tuh nunda jalan-jalan demi kerja sih, entah kenapa ya. Lah gue juga malah gak pernah jalan-jalan. Lu kan juga jarang kan kemana-mana. Jalan, gue kemarin tuh harusnya ke Bali sama cewek gue tuh. Gue udah beli tiket. Adalah gue kerja dulu. Yang enggak sama ini kemarin deh. Iya. Oh itu. Harusnya gue kesana juga tuh, tapi gue kerja aja deh, gak masalah kok. Itu juga tuh yang jadi pertanyaan orang-orang ke gua, mungkin beberapa teman gua. Ref, lu kapan terakhir liburan? Kayaknya nggak perlu dah gua liburan. Gua ada jawaban kayak gitu lagi. Karena gua ngerasa kayak apa yang gua kerjain gua menyenangkan. Jadi kayak gua nggak punya stress level tinggi. Iya. Bener nggak? Iya, karena kita suka juga. Kita suka kerjaannya, kita suka kerja. Nah itu sih. Kayak gua sama lu sama sih Chan. Berarti. Ritmenya pas sih. Iya, bener-bener kayak gua nggak perlu liburan deh. Orang gua senang. Gue pertama kali liburan tahun lalu sama anak-anak ke Singapura, sama anak kantor ke Singapura. Karena ya gue udah lama banget nggak ke Singapura dan gue kangen aja ke Singapura lagi. Nah itu juga occasionnya karena anak-anak kantor. Kita liburan yuk gitu. Iya. Nah kalau misalkan tahun ini gue liburan juga karena ada tujuannya. Gue harus ketemu teman gue. Jadi mau nggak mau harus kesana. Tapi kalau misalkan kayak gue liburan spend time buat gue penat gitu. Alhamdulillah sih belum pernah gue. Alhamdulillah. Iya belum pernah. Maksudnya kayak kan ada dong orang capek banget kerja nih liburan. Kan ada tuh. Iya, ada. Untuknya gue gak pernah punya lagi kayak gitu. Memanfaatkan waktu efisien. Tapi ada tahun lalu tuh gue nonton film ini deh, F1. Ada ngasih quotes bagus banget. Jadi quote-nya tuh slow is smooth, smooth is fast. Nah terus Apa? Slow is smooth, smooth is fast. Oh, oke. Jadi wah ini apa nih maksudnya smooth is fast. Jadi ada momen dimana gue tuh kalau grading kan kalau ada revisi tuh selalu buru-buru kan. Kalau buru-buru itu banyak hal-hal yang kita miss lah. Intinya gitu. Dari gue POV-nya dari segi kerjaan dulu ya. Kalau miss pasti banyak hal yang diulang-ulang dan gak efisien waktunya. Jadi itu gak fast. Nah gitu sih. Jadi mending gue ngerjainnya pelan-pelan sesuai brief, lebih detail, pasti approval cepat. Jadi lebih tidak banyak menyita waktu gue tuh. Nah, itu dari situ gue mulai kayak gue coba apply ke kehidupan gue juga sebenarnya. Jadi mungkin beberapa bulan ini gue nggak terlalu into banget sama apa ya, nggak kerja banget. Jadi ada momen di mana gue ngeliat TikTok nih, ada ramen enak nih. Gue seumur hidup gue jarang banget keliling-keliling tempat baru sendirian. Oke. Jadi gue coba datang deh ke tempat A sendirian, terus datang ke tempat B sendirian, nyobain hidup aja, menjadi hidup aja gitu, nggak melulu tentang kerja akhirnya gitu. Tapi dari segi ritme kan misalkan dari job kerja tetap sama tuh. Misalkan sebulan ada 16 job gitu. Dari bulan-bulan juga sama segitu. Tapi gue gimana cara gue menyisihkan waktu itu gue buat bisa jalan-jalan sendiri gitu. Jadi jatuhnya gue coba menikmati itu buat dulu deh sekarang gitu. Lu punya sebulan punya job berapa Chan paling banyak? Pernah 28 jam. 28. Tapi itu gila sih. Itu sebulan udah gila. Tapi itu gak akan gue ulangin lagi sih. Kadang 15 jam terus turun ke 8 itu kan lumayan jauh kan. Itu ada interval jauh lah. Di
Di situ gue ngerasa gue salah apa gue ya gitu loh. Gue kadang insecure juga di situ. Salah apa nih, apa gue bikin kesalahan banyak kemarin atau semuanya. Gue selalu evaluasi gue dulu, selalu evaluasi gitu. Sebulan ini gue job ini aman gak ya, ini aman gak ya. Oh ternyata bulan ini ternyata gue terlalu telat nih ngirim sampelnya, harusnya sehari sebelumnya tapi gue malah sebelum sesi ya gitu loh. Atau gue deliverynya ternyata full grade-nya kelamaan nih, biasanya gue besoknya tapi itu ternyata biasanya gue ngirim tuh besok pagi, ternyata ini besok malam gitu. Kadang lo ada evaluasi diri gue sih tuh, jadinya, kan dia juga punya evaluasi sendiri tuh, mengevaluasi diri sendiri penting tuh. Akhirnya lo balik lagi ke 15 karena udah over sih waktu itu ya, karena momennya waktu itu mau puasa sih. Mau puasa terus pemilu kan, jadi banyak tuh situ tumpuk. Terus kebanyakan job gue kan kebanyakan remote. Jadi yang remote tuh yang sebenarnya yang lumayan banyak sih. Berarti waktu lu pindah CBL yang sekarang itu karena besar, lebih mencari yang lebih besar atau mencari yang lebih enak aja tempatnya? Karena sekarang tempatnya enak kan? Iya, enak banget sekarang. Luas banget. Gue hidup, alhamdulillahnya gue hidup dalam keberuntungan kali ya. Jadi kan kita sewa tuh di Kemang, di tempat lama tuh 2 tahun ya. Yang itu ya? Dan itu tuh kita sewa ke pihak ketiga lah jatuhnya. Jadi ngerti. Ada agensi yang udah full, ada yang nyewa rumah full, terus disewain lagi gitu. Tapi kita tuh sewa ke agensinya. Di 2 tahun itu kita emang berjalan lancar-lancar aja, gak ada masalah. Tapi emang CBL-nya growth dari segi quantity kerjaan lumayan bertambah gitu kan. Jadi dari segi klien yang datang pun lumayan jadi crowded kalau lagi bentrok kerjaan. Di situ kita niatnya mau perpanjang rumah itu full jatuhnya. Agensinya nggak ada. Oke. Tapi sayangnya waktu itu tuh si pemilik rumah minta naikin harga lah sampai 3 kali lipat. 1,2 M lah setahun. Wah, kita nggak sanggup lah segitu. Terus kita sempat nego, dia tuh minta turun ke 800 juta. Wah, itu segitu masih kemahalan sih. Iyalah. Area situ ya. Karena dia mungkin nge-compare sama aset yang di depan gitu. Karena gedung, rasanya rasa gedung. Iya, rasa gedung. Gua rasa, wah ini nggak ideal nih kalau kita spend terlalu ambisius lah, nge-spend segitu buat bangunan ya. Akhirnya kita coba cari-cari di beberapa tempat. Beruntungnya teman gue Danis, partner gue sekarang, itu nemu tempat ini, si CBL ini. Dengan harga yang setahunnya hampir mirip sama CBL lama. Yang dia kalau setahun. Iya, dengan area yang lebih luas gitu. Akhirnya ya udah, ini pas banget, si ibunya juga emang kebetulan DU juga, dari 400 kali nawarin. 400 turun ke 3,5, turun ke 300. Terus alhamdulillah di 200 berapa gitu ya, 250 deh setahunnya. Anjir, 250. Jauh banget loh turunnya. Jauh banget alhamdulillah. Tapi kita sewa dalam 6 tahun. Oh iya, karena itu kali jadi bisa compounding. Iya, kalau lu setahun sih kayaknya nggak mungkin. Iya, mungkin nggak mau. Ya udah, kita akhirnya ngajak temannya Danis, Orca. Dan Resonate. Jadi Orca ini apa? Orca ini tim 3D lah. 3D, oke. Dan Resonate ini audio lah, tim audio. Biasanya dia ngadain jingle gitu. Jadi sekarang tuh satu rumah itu tuh ada 3 company lah jatuhnya. Ada CBL bagian post productionnya, offline editing grading, ada Orca bagian 3D-nya, ada Resonate bagian audionya. Jadi sebenarnya udah ngumpul gitu. Terus ya udah, sekarang lebih beruntung karena area luas, kita bisa explore, bisa apa aja. Pos zaman sekarang tuh kan naik turun ya? Iya, naik turun. Bener kan? Iya. CBL enggak. Kenapa tuh? Karena untungnya sih masing-masing ownernya artis. Kan Mas Indra artis. Jadi dia yang melakukannya. Iya, gue artisnya juga. Jadi gue pun punya klien, gue bawa CBL. Danis punya klien, bawa CBL. Mas Indra bawa klien, bawa CBL. Jadi gue pun menawarkan offline-nya, coba Mas Indra gradingnya online-nya coba Danis gitu. Danis pun sama. Mau coba gradingnya Hasan nggak? Mau coba offline-nya Indra nggak? Ya, jadi kita saling support masing-masing. Tapi kan lu juga menerima yang cuma on grading doang kan? Iya. Mereka nggak apa-apa? Ya nggak ada masalah. Tapi secara pemasukan, masuknya ke CBL atau ke lu? Oh, itu beda lagi sih hitungannya nanti. Oh gitu. Mereka pun sama kayak gitu mereka juga? Sama. Jatuhnya kita sekarang tuh konsepnya masih, misal CBL ini cost-nya itu 100 juta sebulan. Iya. Mulai dari employee, listrik, dan fasilitas dan lain-lain. Jadi kita iuran aja. Pokoknya sebulan tuh harus ada 100 juta gitu loh, 100 juta ke CBL. Misalkan pembagiannya dibagi-bagi gue gitu. Iya, karena itu jatuhnya gue tetap gajian dari gue sendiri. Ya CBL hidup gitu. Jadi karyawan misal asisten lu deh. Itu dari kalau itu masing-masing dari gue. Danis punya asisten dari Danis. Mas Indra punya asisten dari Mas Indra. Tapi misalkan facilities kayak produser itu dari CBL.
OB dari CBL, Itu Vale yang lu dari CBL. itu yang lu urunan jatuhnya. Iya, itu yang kita iuran. Oh, itu sistemnya CBL. Itu sistem CBL. That's why CBL kayaknya nggak pernah punya kayak kok duit gue lebih kecil atau duit gua Iya, lebih besar karena masing-masing gajian. dari dulu sendiri. Iya, dari gue sendiri. Dari Dari project dirinya sendiri ya. Iya. Kayak ngebangun sendiri-sendiri lah katanya gitu. Tapi punya nama Iya. nama satu. Iya. Oh gitu CBL. Iya. Gue baru tahu nih berarti ya CBL yang bikin compare tuh mungkin post house yang entah tutup entah apa karena mereka mungkin investing Iya. dari investor atau dari duit sendiri terus kemudian dibaginya tidak rata. Mereka akhirnya kayak merasa gitu. nggak fair kali ya. Iya, kalau CBL nggak gitu berarti ya. CBL nggak gitu sih. Untungnya kita nggak ada investor juga. Jadi masing-masing kita investornya gitu. Kita pemiliknya, kita investornya. Jadi mau CBL mau lebih growth juga bisa aja tergantung kita. Gitu. Tapi PT. Udah PT alhamdulillah ya. Nah, tapi maksudnya ada yang paling besar dong siapa secara saham? Ada. Tapi memang in reality-nya tidak seperti itu. Dalam kan kayak dividen gitu ada nggak? Kalau kayak gitu. Dividen jatuhnya kita belum ada sih sekarang. Iya kan, soalnya kan lu jatuhnya gitu kan. Ini menurut gua agak unik, tapi menurut gua ya kalau itu works, kalau menurut gua itu bekerja ya nggak masalah. Iya. Untungnya sih ya sejauh ini sih nggak ada masalah. Iya loh, kalau gua ngeliat sih secara ini ya karena mereka semua artis, lu juga adalah orang yang ngerjain. Karena partner menurut gua nyari partner susah banget. Cari yang sevisi, semisi, seritme, itu susah banget. Satu pikiran, iya kan susah. Benar. Kayak gue juga akhirnya kan cabut semua. Iya kan. Akhirnya gue tinggal sendiri kan, bikin sendiri ya. Walaupun alhamdulillahnya masih bergerak dan terus berjalan ya. Tapi memang cari partner tidak semudah itu. Karena ada momen dimana ya maunya happy doang sih. Pas agak down, itu agak susah tuh. Buat ini ya, buat nariknya lagi ke atas kadang. Iya itu ya, begitulah hidup. Oke lah, ini kita udah lumayan panjang ya. Sekarang kita mau main rapid question aja. Sebelum menutup sesi bersama Acan. Padahal masih banyak nih sebenarnya omongan gue yang pengen gue keluarin. Kita lihat di part 2 aja ya, karena ini panjang banget. Sumpah, ini panjang banget. Nanti kita cari waktu lagi sama Acan, kita bikin part 2 aja. Ya mungkin obrolannya udah lain lagi nanti. Oke, kita punya game nih, Chan. Tapi lu cuma bisa pilih satu without reason. Asal aja ya? Tanpa alasan kan? Tanpa alasan nggak boleh punya kayak, waduh ini kenapa nih, misalkan A apa B, nggak, cuma pilih salah dua. Iya. Salah satu. Oke. Dari dua ini. Karena lu sebagai colorist, pertanyaannya juga sebenarnya arahnya ke sana. Natural look, stylish look. Stylish sih. Stylish, ya kayak tadi yang lu jawab ya. Lu lebih suka yang bright, warm tone atau cool tone? Warm tone. Mood gelap atau mood bright? Mood bright sih. Ikutin reference atau ciptain look sendiri? Pertama mungkin ciptain look sendiri ya. Oke. Warnain cepat selesai atau lama tapi puas? Ya lama tapi puas lah. Oke. Lebih pilih mana klien bilang warnanya kurang hidup atau warna terlalu lebay? Warna terlalu lebay sih. Oke. Udah over berarti itu, over extras itu. Oke. Satu hero shot dulu atau match semua dulu? Satu hero shot. Oke. Klien paham warna atau klien cuma feel aja? Paham warna. Klien duduk di ruang grading atau revisi via online? Duduk ruang grading. Satu look konsisten atau setiap scene beda rasa? Setiap scene beda rasa. Color story kuat atau teknis sempurna? Teknis sempurna. Grid bold atau tipis? Bold lah. Soft contrast atau punch contrast? Soft contrast. Grain tipis atau clean? Clean, oke. Underexposed tapi detail, overexposed tapi clean? Underexposed tapi detail. Tapi detail, ya. Klien senyum atau colorist puas? Klien senyum lah. Kita jasa soft gila. Kerja pagi, kerja malam? Kerja malam. Klien banyak komentar atau klien banyak diem? Banyak komentar. Oke deh, kalau gitu itu sudah kita hari ini bareng sama Acan ngobrol-ngobrol gila berapa jam, sejam lebih. Acan katanya juga masih belum selesai, kayaknya masih ada yang mau diomongin lagi. Tapi nanti kita lanjutin ya di part-part lain kalau udah terlalu panjang. Thank you Chan udah nonton. Udah nonton, udah datang. Siap, thank you. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.